Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah biodiversitas. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang keanekaragaman hayati pada level spesies. Bagaimana yang sudah Anda ketahui bahwa dalam konteks ini keanekaragaman hayati pada level spesies itu pada akhirnya adalah seluruh spesies yang ada di dunia, baik itu bakteri, protista, tumbuhan, jamur maupun hewan. Ini adalah satu gambaran kerajaan atau kingdom plantae, kerajaan tumbuhan. Misalnya adalah yang paling bawah ini adalah Rosa gallica atau mawar. Semakin ke atas maka semakin tinggi keanekaragaman level spesies, keanekaragaman hayati tingkat spesies semakin tinggi, semakin banyak spesies yang ada. Kemudian contoh ini menggambarkan keanekaragaman hayati pada level spesies dari berbagai jenis hewan yang ada di dunia atau kingdom animalia. Ini adalah jenis-jenis hewan. Namun demikian, apa itu spesies? Konsep spesies ada dua, yaitu konsep paling tidak ada dua, konsep spesies biologi. Dalam konsep spesies biologi ini, yang namanya spesies itu adalah kelompok organisme yang secara genetik sama dan mampu berkembang biak serta menghasilkan keturunan yang fertil. Jadi kata kuncinya adalah mampu berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang fertil. Jika ada dua individu dapat melakukan perkawinan kemudian menghasilkan keturunan yang fertil, maka dia adalah satu spesies yang sama. Namun demikian, jika ada dua individu dapat melakukan perkawinan tetapi menghasilkan keturunan dan keturunannya itu steril, maka dua individu yang melakukan perkawinan itu bukanlah dikatakan sebagai spesies yang sama menurut konsep spesies biologi. Konsep yang kedua adalah konsep spesies morfologi, yaitu kelompok organisme yang memiliki kesamaan morfologi atau fenotip, kesamaan fisiologi, maupun kesamaan biokimia yang sama di antara sesama anggotanya. Jadi jika ada dua spesies, jika ada dua individu yang memiliki kesamaan dari sudut pandang biokimia, dari sudut fisiologi, maupun dari kesamaan morfologi, itu dikatakan sebagai satu spesies yang sama. Ini adalah pandangan-pandangan beberapa ahli. Ada yang menganggap spesies itu adalah spesies yang mampu berkembang biak dan menghasilkan keturunan yang fertil. Ada yang menganggap bahwa spesies yang sama itu memiliki bentuk morfologi, ciri biokimia, ciri fisiologi yang sama. Namun demikian, konsep spesies ini akan menjadi lebih sulit ketika ada spesies transgenik. Spesies transgenik yang membawa gen-gen dari spesies yang berbeda. Misalnya ini adalah domba yang membawa gen manusia, sehingga mampu mensekresikan susu yang memiliki kesamaan dengan susu manusia, karena domba ini telah disisipkan gen protein manusia untuk produksi susu
dengan harapan susu domba ini memiliki sedikit kesamaan dengan susu manusia. Itu berarti bahwa spesies ini menjadi mengaburkan konsep spesies baik biologi maupun konsep spesies fisiologi, karena secara biokimia dan secara fisiologi ini akan berbeda. Kelompok transgenik ini akan berbeda dengan kelompok wild animal. Jadi kelompok jenis domba yang lain. Domba transgenik dengan domba liar akan berbeda secara biokimia. Itu tentu akan mengaburkan pandangan konsep spesies. Karena itu, apakah spesies ini bisa berubah secara entitas sebagai suatu entitas? Maka spesies ini bisa berubah. Perubahan itu bisa terjadi karena peristiwa evolusi, yang akibat bisa terjadi karena mutasi maupun rekombinasi, sehingga akan menghasilkan varian-varian berbagai spesies yang baru yang akan mengarah kepada semakin meningkatnya keanekaragaman hayati. Bagaimana itu bisa terjadi? Umumnya evolusi ini bisa terjadi karena mutasi, karena peluang pada populasi yang kecil, karena perkawinan yang tidak acak, karena fertilitas populasi yang tidak sama, maupun karena gen flow. Mutasi itu pada akhirnya adalah perubahan pada gen, baik pada titik tertentu maupun pada seluruh kromosom. Jika terjadi perubahan pada kromosom, tentu akan mengakibatkan perubahan pada organisme yang membawa gen tersebut, sehingga organisme yang mengalami mutasi cenderung akan memiliki fenotip maupun genotip yang akan berbeda dari anggota-anggota yang lain. Karena itu, sesuai dengan konsep spesies, yaitu konsep spesies morfologi maupun konsep spesies biologi, tentu spesies individu mutan ini akan menjadi berbeda dengan individu yang lainnya. Mutasi ini bisa terjadi karena spontan akibat merespon kondisi tertentu dalam tubuh atau merespon kondisi lingkungan tertentu. Bisa juga melalui induksi, sengaja diinduksi untuk menghasilkan jenis mutan-mutan yang baru untuk tujuan-tujuan tertentu. Pertama adalah untuk pemulihan hewan maupun tumbuhan. Yang kedua, evolusi itu bisa terjadi pada populasi yang kecil. Pada populasi yang kecil, maka frekuensi gen akan gampang sekali mengalami penyimpangan, mengalami perubahan. Sehingga populasi yang kecil ini cenderung akan menghasilkan spesies yang berbeda dengan anggota-anggota populasi yang lainnya. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa genetic drift, inbreeding depression, outbreeding, tekanan silang luar, founder principle, efek pendiri, dan efek leher botol atau bottleneck effect. Apa itu genetic drift? Genetic drift itu pada akhirnya adalah sebuah peristiwa kebetulan saja, chance yang kebetulan, yang dapat menyebabkan frekuensi alel berfluktuasi secara tidak terduga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi hanyalah peristiwa kebetulan. Dan peristiwa kebetulan ini peluangnya lebih besar terjadi pada populasi yang kecil. Sehingga frekuensi alel itu akan lebih cepat mengalami deviasi atau penyimpangan pada populasi yang kecil. Misalnya adalah populasi bunga merah dan bunga putih. Jika di dalam satu populasi bunga merah dan bunga putih itu hanya terdiri dari 10 individu,
Secara kebetulan dari 10 individu, hanya 5 yang menghasilkan keturunan fertil pada F1. Jadi dari 10 individu, hanya 5 yang mampu menghasilkan keturunan fertil pada F1. Pada F2, dari 5 itu, hanya 2 individu yang mampu menghasilkan keturunan yang fertil. Jika keturunan yang dihasilkan itu hanya berbunga merah, maka yang putih itu akan hilang. Jadi sekali lagi, genetic drift itu adalah sebuah peristiwa yang kebetulan, saja. Misalnya dari 10 individu, bunga merah dan bunga putih. Jika kebetulan pada F1 itu dari 10 individu itu hanya 5 yang mampu menghasilkan keturunan. Kemudian dari F2, pada F2, jika dari 5 hanya 2 yang mampu menghasilkan keturunan fertil, dan yang 2 itu hanya kebetulan yang berbunga merah saja yang berhasil diturunkan, maka tentu yang putih ini akan hilang. Peristiwa genetic drift ini peluangnya lebih besar terjadi pada populasi yang jumlah anggotanya kecil. Tentu ini akan mengarah kepada terjadinya spesiasi, terbentuknya spesies baru yang berbeda dari anggota-anggota populasi yang lainnya dengan jumlah anggota yang lebih besar. Kemudian berikutnya adalah karena inbreeding. Pada populasi yang kecil, perkawinan ini cenderung terjadi antar kerabat atau inbreeding. Jadi, tekanan silang dalam. Karena peluang untuk mendapatkan pasangan kawin ini dengan jumlah anggota yang kecil tentu akan lebih sulit. Karena itu, maka perkawinan akan cenderung terjadi antar populasi yang berkerabat dekat. Dalam kondisi yang demikian, maka inbreeding ini bisa akan mengakibatkan terjadinya angka kematian yang tinggi, keturunan yang lebih sedikit, kemudian munculnya keturunan yang lemah, steril, dan keberhasilan reproduksi yang lebih rendah. Hal ini terjadi karena kedua induk memiliki alel yang resesif, yang umumnya bersifat merugikan. Pada peristiwa-peristiwa inbreeding, umumnya alel-alel ini akan muncul, alel resesif ini umumnya akan muncul. Umumnya alel-alel resesif ini membawa gen-gen yang bersifat merugikan. Umumnya dia bersifat homozigot resesif. Berikutnya adalah tekanan silang luar atau outbreeding. Pada populasi yang kecil, lagi peluang untuk mendapatkan pasangan kawin akan lebih sulit dibandingkan anggota populasi yang jumlah anggotanya besar. Dalam situasi populasi yang kecil, maka kemungkinan akan terjadi perkawinan dengan kerabat yang sedikit berbeda atau spesies yang berbeda. Dengan kata lain, perkawinan akan terjadi antar spesies. Jika hal itu terjadi, maka akan memunculkan keturunan yang lemah, bisa menghasilkan keturunan yang steril, atau bisa menghasilkan keturunan yang kemampuan beradaptasi terhadap lingkungannya akan rendah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kromosom atau enzim dari kedua parental akan berbeda, sehingga menimbulkan ketidakcocokan. Jadi antara induk betina dengan induk jantan ini karena ketidakcocokan kromosom atau enzim, maka tidak akan mampu melahirkan keturunan. Atau kalaupun itu mampu, maka keturunan itu akan menjadi kemungkinan bisa lemah atau kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan ini bisa lebih rendah. Ini tentu akan berdampak buruk terhadap perkembangan populasi itu, sehingga lama-lama akan menghilangkan
populasi itu. Kemudian yang keempat, pada populasi kecil ini bisa terjadi founder principle atau efek pendiri. Founder principle ini terjadi apabila perpindahan sebagian populasi ke tempat tertentu. Populasi yang pindah ini tentu merupakan sampel dari populasi induk yang ditinggalkannya. Populasi baru tersebut mungkin saja dia tidak acak atau tidak membawa tidak mewakili seluruh frekuensi gen dari populasi induk. Jika populasi yang membawa gen itu kemudian melakukan migrasi ke tempat yang baru dan kosong, maka kemungkinan akan terjadi perkawinan antar kelompok migran tersebut. Jika hal itu terjadi, maka kelompok migran itu akan menjadi satu kelompok pendiri, kelompok baru yang akan relatif berbeda dengan kelompok populasi induknya. Ini contoh misalnya adalah transmigrasi yang terjadi pada populasi masyarakat Bali misalnya yang bertransmigrasi ke tempat-tempat baru, misalnya bertransmigrasi ke Sulawesi, Sumatera, atau Kalimantan. Karena transmigran itu tidak mewakili seluruh gen yang ada di Bali. Mungkin saja yang terbawa adalah gen-gen tertentu, yang jumlah kecil gen-gen tertentu, misalnya golongan darah tertentu. Nah, kemudian migran itu akan menempati daerah yang kosong. Karena menempati daerah yang kosong dan kemudian terjadi perkawinan antar kelompok migran itu, maka kelompok migran itu akan cenderung menjadi populasi baru yang memiliki frekuensi gen yang sedikit berbeda dengan kelompok induk yang ada di Bali. Itu namanya founder principle. Yang kelima adalah peristiwa leher bottleneck. Bottleneck ini terjadi apabila adanya peristiwa yang dapat mengurangi populasi gen secara drastis, misalnya adalah terjadinya bencana alam, kebakaran, dan lain-lain. Populasi yang selamat ini mungkin akan sebagian kecil saja dan tidak mewakili frekuensi gen populasi tersebut. Nah, populasi kecil itu akan menyebabkan terjadinya deviasi karena kemungkinan anggota populasi yang selamat yang akan meneruskan generasi adalah populasi-populasi yang membawa gen-gen tertentu yang akan menjadi populasi dengan karakter yang berbeda dari populasi sebelumnya yang diwakilinya. Kemudian peristiwa evolusi itu bisa juga terjadi karena yang ketiga itu adalah peristiwa perkawinan yang tidak acak. Dalam kenyataannya individu manusia lebih sering kawin dengan dalam kenyataannya tetangga atau berdasarkan beberapa hal. Ini berdasarkan penampilan, berdasarkan pendidikan, berdasarkan status sosial, berdasarkan agama, dan lain-lain. Karena itu jika perkawinan itu terjadi antar kerabat atau consanguineous mating, maka perkawinan kerabat itu cenderung akan meningkatkan genotip yang homozigot resesif. Jadi perkawinan dengan kerabat yang dekat cenderung akan meningkatkan genotip yang homozigot resesif. Umumnya gen-gen yang homozigot resesif ini bersifat merugikan, cenderung akan membawa sifat-sifat yang lebih
lebih jelek dari gen-gen yang homozigot dominan. Kemudian perkawinan atas dasar pilihan atau assortative breeding. Individu umumnya akan memilih pasangan dengan sifat fenotip tertentu. Ini berarti bahwa fenotip tertentu mempunyai peluang yang lebih besar untuk meneruskan keturunan. Sehingga fenotip-fenotip yang tidak terpilih atau gen-gen yang tidak terpilih tentu akan menjadi hilang dari anggota populasi itu. Inilah perkawinan umumnya adalah perkawinan atas dasar pilihan, sehingga yang tidak terpilih akan menjadi hilang dari populasi. Kemudian polusi itu bisa terjadi karena perbedaan fertilitas. Populasi terdiri dari anggota-anggota yang bervariasi. Beberapa anggota populasi itu memiliki kemampuan reproduksi yang lebih besar dan menghasilkan keturunan yang lebih banyak. Sementara anggota-anggota yang lain memiliki kemampuan reproduksi yang lebih lemah, lebih sedikit. Sehingga populasi yang lebih subur, anggota populasi yang lebih subur tentu akan menyumbangkan lebih banyak genotip pada populasi. Jika yang disumbangkan adalah fenotip atau gen-gen tertentu, maka gen-gen yang lain akan bisa hilang dari anggota dari populasi itu. Kemudian yang kelima adalah gen flow atau aliran gen. Gen flow ini satu populasi dapat kehilangan gen atau mendapatkan sumbangan gen baru karena adanya migrasi, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, maka akan membawa gen. Jika terjadi imigrasi atau masuknya individu ke suatu tempat, maka tentu akan membawa sumbangan gen. Sumbangan gen ini cenderung akan mengurangi perbedaan antar populasi dan akhirnya akan menyatukan populasi menjadi populasi tunggal dengan struktur genetik yang sama. Ini umumnya perkawinan antar ras yang sering terjadi ini pada hakikatnya adalah membawa sumbangan gen yang kemungkinan akan mengurangi perbedaan antar populasi. Kalau ini terus-menerus terjadi, maka akhirnya akan menyatukan populasi menjadi populasi tunggal dengan struktur genetik yang sama. Contoh kasus dari evolusi adalah peristiwa pada burung pink Galapagos. Burung pink Galapagos ini sebenarnya berasal dari satu nenek moyang yang sama di Amerika Latin dan Polar Pasifik. Dari Amerika Latin, kemudian karena satu peristiwa sampailah di Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos, burung-burung ini terisolasi secara geografi satu sama lain. Karena terisolasi secara geografi dan menempati tempat-tempat yang berbeda dan serta memiliki relung yang berbeda, maka spesies anggota-anggota itu akan berkembang menjadi spesies yang berbeda. Ada yang menempati dan mempunyai kebiasaan memakan serangga, memakan madu, ada yang memiliki kebiasaan memakan biji, ada yang memiliki kebiasaan memakan hewan yang lain atau predator. Maka karena adanya perbedaan relung ekologi, karena adanya perbedaan habitat, maka cenderung akan menimbulkan yang namanya spesiasi atau terbentuknya spesies baru. Peristiwa-peristiwa inilah yang akan
mengakibatkan perubahan, bahwa spesies itu bisa berubah karena berbagai peristiwa. Ditambah adanya peristiwa transgenik, maka konsep spesies akan menjadi lebih sulit untuk didefinisikan. Nah, kira itu untuk pengertian pertama tentang konsep spesies pada hari ini. Saya akhiri dengan Parang Santi, Om Santi, Santi.